Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Hanun selaku dosen matkul perencanaan dan penganggaran bisnis dan teman-teman yang saya banggai. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok dari kami mengenai anggaran persediaan. Berikut atau perkenalkan nama kelompok kami. Yang pertama Taufik Rohman dan saya Wahyu Firmansyah. Yang ketiga Sherlina Sugiyanti. Yang terakhir Sylvia Amanda. Next. Di sini ada berbagai hal mengenai anggaran persediaan, ada pengertian anggaran persediaan, fungsi anggaran persediaan, tujuan penyusunan anggaran persediaan, dan data dan informasi yang diperlukan untuk menyusun anggaran persediaan, metode penilaian persediaan, dan terakhir biaya-biaya persediaan. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Pengertian anggaran persediaan. Anggaran persediaan adalah bahan atau barang yang disimpan, digunakan untuk memenuhi tujuan tertentu. Misalnya, digunakan dalam proses produksi atau perakitan, untuk dijual kembali, atau bisa jadi untuk suku cadang dari peralatan atau mesin. Jadi, anggaran persediaan itu, inventory budget ialah budget atau anggaran yang merencanakan secara sistematis dan lebih terperinci tentang jumlah persediaan barang dari waktu ke waktu, atau bulan ke bulan selama periode tertentu yang akan datang. Fungsi anggaran persediaan secara umum: 1. Sebagai pedoman kerja, 2. Sebagai alat manajemen untuk menciptakan koordinasi kerja, 3. Sebagai alat manajemen untuk melakukan evaluasi dan pengawasan kerja. Sedangkan fungsi anggaran persediaan secara khususnya yaitu penganggaran persediaan berguna sebagai dasar untuk menyusun anggaran unit yang akan diproduksikan atau persediaan barang jadi, dan anggaran pembelian bahan mentah atau persediaan bahan mentah, serta menetapkan persediaan agar tidak terlalu kecil dan terlalu besar. Tujuan penyusunan anggaran persediaan. Secara terperinci, berapa nilai persediaan pada periode yang akan datang untuk digunakan sebagai landasan yuridis formal dalam memilih sumber dan pengguna dana, untuk mengadakan pembatasan jumlah dana yang dicari dan yang digunakan, untuk merinci jenis sumber dana yang dicari maupun jenis penggunaan dana sehingga dapat mempermudah pengawasan, untuk menyempurnakan rencana yang telah disusun karena dengan anggaran lebih jelas dan nyata terlihat, dan yang terakhir, untuk merasionalkan sumber dan penggunaan dana agar dapat mencapai hasil yang maksimal. Data dan informasi penyusunan anggaran persediaan. Yang pertama, fluktuasi penjualan dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang yang tertuang dalam anggaran penjualan. Yang kedua, fasilitas penyimpanan yang tersedia. 3, modal kerja yang tersedia. Yang keempat, biaya simpan barang atau carrying cost. Yang kelima, lamanya waktu yang diperlukan untuk memproses bahan mentah hingga menjadi barang jadi. Yang keenam, resiko simpan barang jadi. Yang ketujuh, tingkat perputaran barang jadi di waktu yang lalu. Metode penelitian persediaan. Yang pertama ada FIFO first atau first in first out, yaitu barang yang masuk atau dibeli lebih awal dianggap dikeluarkan atau diproses lebih awal pula. Akibatnya sisa persediaan bahan mentah dari pembelian yang dilakukan lebih akhir. Yang kedua ada LIFO atau last in first out, yang artinya barang yang masuk atau dibeli lebih akhir dianggap dikeluarkan atau diproses lebih awal.
Akibatnya sisa persediaan akhir bahan mentah akan dinilai dengan harga beli bahan mentah dari pembelian yang dilakukan lebih awal. Yang ketiga, average, yaitu barang yang dikeluarkan atau diproses dinilai berdasarkan rata-rata harga beli yang pernah dibeli. Akibatnya, sisa persediaan akhir bahan mentah juga akan dinilai dengan rata-rata harga beli bahan mentah tersebut. Biaya-biaya persediaan. Biaya penyimpangan persediaan atau carrying cost. Biaya yang berubah-ubah sesuai dengan besarnya persediaan. Penentuan besarnya carrying cost didasarkan pada average inventory persediaan rata-rata, dan biaya ini dinyatakan dalam persentase dari nilai dalam rupiah dari average inventory. Biaya pemesanan atau ordering cost. Ordering cost adalah biaya-biaya yang berubah-ubah sesuai dengan frekuensi pesanan, yang terdiri dari biaya selama proses pesanan, biaya pengiriman pesanan, biaya penerimaan barang yang dipesan, biaya-biaya proses pembayaran. Biaya kehabisan bahan atau stok cost. Biaya kehabisan bahan timbul pada saat perusahaan tidak dapat memenuhi permintaan karena persediaan yang tidak cukup. Biaya kehabisan bahan ini meliputi biaya pesanan secara cepat atau khusus dan biaya produksi karena adanya operasi ekstra. Berikut contoh kasus anggaran persediaan dengan metode FIFO, LIFO, dan average. Pada PT Makmur bulan Desember 2018, persediaan bahan baku pada tanggal 1 Desember 2018. Yang pertama 20 unit dengan harga 25.000. Yang kedua 15 unit dengan harga 30.000. Transaksinya pada tanggal 5 Desember 2018 pemakaian 20 unit, 10 Desember 2018 pembelian 15 unit dengan harga 30.000. 17 Desember 2018 pemakaian 22 unit, 23 Desember 2018 pembelian 30 unit dengan harga 32. Nah, berikut ini adalah penghitungan dengan metode FIFO, LIFO, dan average. Tanggal 1 Desember 2018 saldo awal di saldonya ada 25 unit dengan harga 25.000. 25 dikali 25.000 jadi 625.000. 15 dikali 30.000 jadi 450.000. Pada 5 Desember 2018 pemakaian 20 unit. Pemakaian 20 unit dikali 25.000 sama dengan 500. Sisa 5.000, sisa 5 unit di saldo 25.100 jadi 125.000. 10 Desember pembelian 15 unit dengan harga 30.000, total 450.000.
di saldo kuantiti 15 unit dengan harga 30.000 jadi 450.000. 17 Desember 2018 pemakaian 22 unit. Ditulis 5 unit 25.125. 17 unit 30.000 total 510.000. Di pembelian ada 30 unit 32.000 total 960.000. Nah, di saldo 13 unit 30.000 jadi 390.000. Itu pembelian baru 30 unit 32.000 dengan harga 32.000 jadi 960.000. LIFO. Untuk penghitungan LIFO-nya tanggal 1 Desember 2018 saldo awal. Saldo awal 25 unit dengan harga 25.000 total 625.000. 15 unit 30.000 total 450.000. 15 Desember pemakaian 20 unit. 15 unit 30.000 450.000. 5 unit 250 total 125 unit 50.000. 125.000. Saldo 20 unit 25.000 total 500.000. Untuk pembelian bulan Desember tanggal 10 15 unit 30.000 total 450.000. Di saldonya 20 unit 25.000 total 500.000. Sisa 15 unit 30.000 dengan harga yang beda 400 jadi total 450.000. Untuk pemakaian 22 unit tanggal 17 Desember 2018 pemakaian 15 30.000 450.000 sisa 7 unit 250 175.000. Di saldo 13 unit 250 total 325. Pembelian pada tanggal 23 Desember 2018 30 unit 32.000 total 960.000. Untuk di saldonya 13 unit 225.000 total 325.000. 30 unit 32.000 total 960.000. Untuk di reference-nya tanggal 1 Desember saldo awal 25 unit 20 dengan harga 25.000 total 625.000. Dengan 15 unit 30.000
total 450.000. Nah, itu kuantitinya ditambah jadi 40, totalnya 625.000 ditambah 450.000 menjadi 1.075.000. 15 Desember tanggal 5, 20, 2018, pemakaian 20 unit, di pemakaian ditulis 20 unit dengan harga 26.875, total 537.500. Saldonya 20 unit dengan harga 26.875, total 537.500. Untuk pembelian tanggal 10 Desember 2018, 15 unit 30.000, total 450.000. Di saldonya 35 unit 200 dengan harga 8.214 dengan total 987.500. Pemakaian tanggal 17 Desember 2018, 22 unit. Pemakaian 22 unit dengan harga 28.214, total 620.708. Saldo 13 unit dengan harga 28.214, total 366.782.000. Untuk pembelian tanggal 23 Desember 2018, 30 unit dengan harga 32.000, total 960.000. Untuk di saldonya 3 unit dengan harga 30.855 dengan total 1.326.782. Berikut presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, langsung di kolom diskusi. Dan ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.